Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Calvin Abah Faros Depo dengan NIM 1020223804. Jadi, di video kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai harapan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional yang baru terpilih dalam pemilu 2024 yang lalu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terhadap narasumber saya yang bernama Raihan Abdallah. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rayhan Abdallah. Saya tinggal di Bojong Soang dan saya sehari-hari sebagai pekerja swasta. Baik, sebelum masuk pertanyaan pertama nih, menurut Anda gimana nih pemilihan pemilu 2024 kemarin? Pemilihan 2024 kemarin, eh, saya sebagai masyarakat sebenarnya agak kurang ini ya, merasa sedikit dirugikan karena adanya beberapa pelanggaran hukum yang sangat jelas, namun tidak ada penegakan eh, penegakan atas kesalahan-kesalahan tersebut. Sedikit Terus, kecewa, sedikit kecewa. lalu ya setelah kita tahu nih yang terpilih di dalam pemilu kemarin tuh adalah paslon dari 02. Pertama itu harapan Anda sebagai masyarakat terhadap peningkatan ekonomi di bawah kepemimpinan yang akan datang gitu. Apa kira-kira harapannya? Eh, Kalau harapan saya melalui peningkatan ekonomi ya jelas kami sebagai rakyat-rakyat pekerja swasta juga dapat merasakan eh, peningkatan ekonomi terkhusus dari gaji kami. Semoga ada standar yang jelas dan semoga ekonomi Indonesia merata lah, tidak hanya beberapa pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi sedangkan yang lain rendah, jadi tampak ketimpangan sosialnya berdasarkan ekonomi tersebut. Jadi saya merasa adanya kebijakan pemerintah untuk dapat mensamaratakan pendapatan ekonomi tadi. Sekian. Lalu untuk tentang isu-isu pendidikan nih kan kita juga tahu di berita-berita sebelum-sebelumnya juga lagi banyak nih berita-berita mahasiswa yang demo mengenai biaya pendidikan yang begitu mahal gitu. Terus menurut Anda apa sih kira-kira harapannya untuk sistem pendidikan di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran? Saya merasa ya kalau semoga di masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran nanti pemerintah lebih mengambil perhatiannya terhadap pembiayaan kuliah dengan cara pemerintah ikut serta membantu pembayaran UKT mahasiswa-mahasiswanya, bukan hanya dibebankan oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa, namun pemerintah juga dapat memberikan tambahan biaya, Oh, contohnya tuh karena kayak pada subsidi gitu ya? terserah apapun itu, mau subsidi tergantung pendapatan orang tua juga tidak masalah. Yang jelas karena menurut saya mahasiswa-mahasiswa ini adalah investasi bagi negara. Jika sekarang mahasiswa-mahasiswanya dapat dibantu pembiayaan kuliah, ujung-ujungnya kan mahasiswa untuk bekerja untuk Indonesia juga dapat meningkatkan GDP dan pendapatan pemerintah Indonesia. Sekian. Tuh. Lalu sebenarnya ini isu yang agak sedikit sensitif ya, ya mengenai isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi ya seperti yang kita tahu kan sebelum di waktu pemilu kemarin tuh kan banyaklah isu-isu yang katanya itu yang melanggar hukum lah, melanggar konstitusi lah atau apalah gitu. Jadi menurut Anda nih sebagai masyarakat yang yang katanya tuh misalnya yang bukan pemilih dari itulah dari presiden yang terpilih, apa nih kira-kira harapannya mengenai penegakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang akan di masa yang akan datang? Kalau mungkin dari korupsi dulu ya, kalau dari pemberantasan korupsi saya berharap pemerintah sekarang dapat mengindependenkan lagi KPK sebagai lembaga komisi eh, sebagai lembaga yang independen, lembaga yang tugas utamanya memang memberantas KPK, tidak ada lagi memberantas korupsi, jadi tidak ada lagi campur tangan pemerintah untuk menunjuk siapa yang menjadi ketuanya. Jadi saya sangat berharap KPK dapat kembali independen seperti sebagaimana awal didirikan. Kemudian untuk penegakan hukum ya, mungkin saya tidak berharap banyak,
cuman saya hanya bisa mengutarakan eh, mohon ada sedikit hati nurani dari pemerintah untuk kembali meletakkan hukum sebagaimana layaknya hukum, bukan dimain-mainkan lagi. Sekian. Eh, Lalu nih, sebelum pertanyaan berikutnya nih, saya kan eh, kita tahu di zaman presiden sekarang nih kan infrastruktur itu kan lagi dibangun, sangat 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 digencar-gencarkan. Jadi di mana-mana dari Papua, Sumatera semua merasakan pembangunan infrastruktur. Jadi eh, menurut kamu, eh, kira-kira di presiden yang berikutnya ini, apalah harapannya? Apakah lebih ditingkatkan lagi seperti presiden yang sekarang, atau gimana gitu harapannya tentang mengenai infrastruktur yang ada di Indonesia? Kalau untuk infrastruktur sendiri, saya merasa sudah sangat tertolong ya, khususnya di beberapa bagian yang kita dengar juga di Sumatera udah ada pembangunan jalan tol. Saya merasa itu sangat baik dan sangat perlu dilanjutkan. Namun yang menjadi PR-nya adalah hati-hatinya bagi pemerintah adalah mohon untuk ada diskusi bersama rakyat-rakyat yang mungkin punya tanah adat di situ. Itulah peran pemerintah sebagai penengah antara kebutuhan dan keinginan ekonomi negara dan kebutuhan dan keinginan oleh masyarakat adat setempat. Pembangunan boleh dan saya sangat setuju, namun harus melalui prosedur-prosedur yang win-win solution lah bagi masyarakat adat dan pemerintah. Sekian. Oh, baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih, apa ekspektasi Anda terhadap inovasi dan perkembangan teknologi di era kepemimpinan yang baru yang akan datang? Kalau tentang inovasi dan teknologi ya saya merasa semua perurusan mulai itu dari kartu keluarga, mulai dari itu KTP, SIM dapat didigitalisasikan. Karena ya kita tahu pada saat ini masyarakat Indonesia lumayan aktif ya dalam menggunakan handphonenya, gawainya, dan saya merasa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mulai mendigitalisasikan dan mungkin sudah ada yang didigitalisasikan, namun tetap harus ada penyuluhan dan pemberitahuan yang marak kepada masyarakat-masyarakat uh, agar lebih aware terhadap itu dan tahu bahwa oh ada toh ternyata digitalisasi beberapa sektor pemerintah yang sangat pasti menguntungkan rakyat. Ya. Baik. Eh, untuk pertanyaannya sudah semua yang saya tanyakan. Ya, untuk penutup nih, kira-kira pesan terakhir lah untuk presiden yang baru, apalah, apa aja bebas lah. Pesan saya untuk pemerintahan yang baru ya semoga agak susah sih kalau saya berharap pemerintah baru, tapi ya Ya lebih semoga lebih baik lah ke depannya. lebih baik lah ya. Lebih Ada yang berbeda mendengarkan lah mungkin ya. masyarakat, ya Ya, jauh-jauhi nepotisme. ya. Baik, baik. Oke, sekian dari saya untuk wawancara mengenai harapan masyarakat eh, tentang pemilihan presiden 2024 kemarin. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat sore.